Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Salah satu surat di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan adalah surat Yusuf. Surat Yusuf ini menceritakan sejumlah kisah Nabi Yusuf dari berbagai peristiwa hidup yang pernah dialaminya. Lantas, seperti apa riwayat tentang Yusuf alaihi salam yang diceritakan dalam kitab suci Al-Quran? Simak kisah Nabi Yusuf singkat dari lahir sampai wafat yang dikabarkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Qasas Al-Anbiya pada uraian di bawah ini. Kisah mimpinya Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam merupakan satu dari 12 anak Nabi Yakub alaihi salam, dan Yusuf alaihi salam adalah satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah. Bermula dari mimpi yang dialami Nabi Yusuf ketika beliau masih kecil. Di dalam mimpinya beliau melihat bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Para ulama menafsirkan bahwa bulan dan matahari dalam mimpi Nabi Yusuf mengisyaratkan kedua orang tuanya. Adapun 11 bintang merujuk kepada jumlah saudara Yusuf yang sebanyak 11 orang. Ketika Nabi Yusuf terbangun dari tidurnya dan tersadar dari mimpinya, beliau menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya Nabi Yakub. Dari sinilah Yakub alaihi salam mengetahui kalau Nabi Yusuf alaihi salam kelak akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi serta punya derajat mulia di dunia dan di akhirat. Sampai-sampai kedua orang tua dan saudara-saudaranya pun akan tunduk kepada Yusuf. Mendengar mimpi itu, kemudian Nabi Yakub pun berpesan kepada Yusuf alaihi salam untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada 11 saudaranya. Pesan tersebut bermaksud supaya tidak muncul kedengkian di hati saudara-saudara Yusuf hingga mungkin mengantarkan mereka untuk melakukan kejahatan ataupun tipu daya terhadapnya. Kisah Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Melalui surat Yusuf, Allah juga menceritakan bahwa saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin. Mereka dengki karena ayah mereka lebih perhatian kepada keduanya dibanding yang lainnya. Saudara-saudaranya beranggapan bahwa merekalah yang lebih berhak disayang daripada Yusuf alaihi salam dan Bunyamin. Karena kedengkian itulah akhirnya mereka berencana untuk membunuh Yusuf atau setidaknya membuangnya ke tempat sangat jauh yang membuatnya tidak mungkin bisa pulang ke rumah. Demikian rencana mereka supaya kasih sayang Nabi Yakub tercurah kepada mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf alaihi salam sedang merencanakan tindakan mereka itu, salah satu dari mereka berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah ia ke dasar sumur supaya ia dipungut oleh beberapa orang musafir." Mendengar pendapat ini, mereka pun setuju. Tak lama mereka pun mendatangi ayah mereka.
Nabi Yakub untuk meminta izin agar bisa mengajak pergi Yusuf. Mereka beralasan akan membawa Yusuf bermain. Nabi Yakub sebenarnya ragu untuk mengizinkan Yusuf diajak oleh anak-anaknya itu. Namun mereka terus meyakini Nabi Yakub bahwa mereka akan mengawasi Yusuf dengan sungguh-sungguh. Dengan berat hati, akhirnya Nabi Yakub memberikan izin kepada mereka untuk membawa Yusuf alaihi salam. Kala di perjalanan, saudara-saudara Yusuf alaihi salam mulai melancarkan rencana mereka. Mulanya mereka menghina dan mencaci maki Yusuf dengan tindakan dan ucapan. Lalu saat melihat sebuah sumur yang cukup jauh dari rumah mereka, mereka pun memasukkan Yusuf ke dalamnya. Setelah berhasil memasukkannya ke dalam sumur, saudara-saudaranya mengambil baju Yusuf dan melumurinya dengan darah kambing. Kemudian mereka pulang ke rumah dan menemui Nabi Yakub untuk melaporkan kejadian palsu tersebut. Mereka bersedih, membuat drama sedih bagaikan drama Korea. Mereka bersedih seraya menangis bagaikan sinetron Indosiar. Di hadapan ayah mereka menangis dan menjelaskan bahwa Yusuf dimangsa serigala. Lalu mereka memperlihatkan baju Yusuf alaihi salam telah berlumuran darah sebagai pembuktian kepada ayahnya. Padahal darah tersebut bukan darah Yusuf, melainkan darah seekor kambing. Sebenarnya Nabi Yakub tidak percaya begitu saja terhadap pengakuan anak-anaknya. Namun Yakub alaihi salam hanya bisa tawakal, pasrah dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Yusuf diperjualbelikan sebagai budak. Kalau saudara-saudaranya telah pergi meninggalkannya, Yusuf duduk di dalam sumur sembari menunggu pertolongan Allah kepadanya. Beberapa lama kemudian datanglah para musafir ke sumur yang ada Yusuf di dalamnya. Musafir ini adalah rombongan pedagang dari negeri Syam yang hendak menuju negeri Mesir. Salah satu dari mereka mengambil air dari sumur dengan mengulurkan tali timba ke dalam lalu menariknya kembali ke atas. Tiba-tiba bukannya air yang mereka ambil, justru Nabi Yusuflah yang mereka ambil dalam keadaan menggelantungkan diri pada tali timba tersebut. Musafir penarik tali timba melihat seorang anak yang tertarik bersama timbanya merasakan kaget. Di sisi lain, mereka juga para musafir merasakan senang karena bisa menjadikannya sebagai barang dagangan. Di sisi lain, para musafir itu kaget, tetapi di sisi lain mereka pun merasakan kebahagiaan. Merasa senang karena bisa menjadikannya sebagai barang dagangan. Mereka hendak menjual Yusuf, tepatnya sebagai budak ketika telah sampai di Mesir. Tiba di tempat tujuan, para musafir menjual Yusuf dengan harga murah kepada sepasang suami istri. Ternyata yang membeli Yusuf adalah orang yang terkenal dan terhormat. Dikatakan ia adalah seorang menteri dengan jabatan tinggi. Suaminya dikenal dengan sebutan Al-Aziz, sementara istrinya dikenal dengan Zulaikha. Kisah Nabi Yusuf digoda oleh istri tuannya. Setelah dibeli oleh sepasang suami istri, Yusuf tinggal di rumah mereka.
dan menjadi hamba sahaya yang melayani mereka hingga usianya dewasa dan ketampanannya mulai bersinar. Yusuf tetap melayani tuan pejabat beserta isinya tersebut. Pada suatu waktu, istri dari tuannya Yusuf merayu dan mengajak Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tak pantas. Padahal istri tuanya adalah wanita cantik, kaya, masih muda dan berkedudukan tinggi. Diceritakan wanita itu menutup pintu kamar yang di dalamnya hanya ada dirinya dan Yusuf. Ia tertarik dan terus tergoda dan terus menggoda Yusuf lantaran penampilan dan ketampanannya yang sangat menawan. Dalam kondisi ini Yusuf memohon perlindungan kepada Allah dan mencoba untuk menghindar serta pergi dari kamar itu. Yusuf kemudian lari menuju pintu untuk menjauh dan istri tuannya mengejarnya sambil menarik baju Yusuf dari belakang hingga robek. Di saat yang sama, Al-Aziz yang merupakan tuannya Yusuf yang merupakan suami daripada Zulaikha tiba-tiba muncul dan memergoki mereka berdua. Istri tuanya kemudian menuduh Yusuf telah menggoda dirinya dan mengaku sebagai korban. Istri tuanya terus membela diri dan menuduh Yusuf. Namun Yusuf berkata dirinya tak melakukan hal demikian. Beliau menjelaskan yang sebenarnya menggoda adalah istri Al-Aziz tersebut. Al-Aziz pun bingung dalam menengahinya. Kemudian ada seseorang yang berpendapat jika baju gamisnya Yusuf koyak di depan wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Maksudnya Yusuf yang mencoba merayu wanita itu. Lalu wanita itu mendorong Yusuf sehingga baju bagian depannya robek. Orang itu kembali mengatakan, yang dimaksud dengan orang di sini dikisahkan dalam riwayat yang lainnya adalah seorang bayi yang menjadi saksi akan Yusuf dan Zulaikha dan menjadi saksi akan kebenaran Nabi Yusuf. Bayi itu atau orang itu kembali mengatakan, akan tetapi jika baju gamisnya Yusuf koyak atau robek di belakang, wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maksudnya Yusuf alaihi salam berusaha melarikan diri dari godaan wanita itu. Karenanya wanita itu mengejar dan menarik baju Yusuf dari belakang hingga sobek. Mendengar demikian, tuannya kemudian melihat bahwa baju belakang Yusuf alaihissalamlah yang robek. Kemudian Al-Aziz menegur istrinya dan berkata kepada Yusuf untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun. Kisah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Setelah kejadian itu, istri tuannya yakni Zulaikha memanggil teman-temannya ke rumahnya. Ia ingin menunjukkan ketampanan Yusuf yang membuatnya tertarik dan ingin menggoda. Melihat paras rupawan Yusuf, teman-teman Zulaikha pun ternganga hingga tak sadar, membuat mereka mengiris jari-jari tangan mereka sendiri. Mendengar tragedi sebelumnya antara Zulaikha dan Yusuf, teman-temannya itu pun menyebarluaskan kabar tersebut hingga membuat heboh sekitar. Melihat kenyataan tersebut, Al-Aziz dan Zulaikha sepakat untuk memenjarakan Yusuf agar muncul opini bahwa Yusuflah yang menggoda istri tuannya. Lalu masuklah Yusuf ke dalam penjara.
Di sana beliau hanya bisa bersabar dan memohon pertolongan Allah. Para ulama berbeda pendapat terkait jangka waktu di penjaranya Yusuf. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 7, bahkan ada yang mengatakan 10 tahun. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan 2 orang mantan pelayan raja. Keduanya kagum dengan kecerdasan ucapan dan perbuatan yang dimiliki Yusuf. Ketika kedua orang itu bermimpi, mereka meminta Yusuf untuk menakwilkan mimpi tersebut. Mereka takjub akan tafsiran mimpi yang ditakwilkan atau yang ditafsirkan oleh Yusuf. Padahal Yusuf sendiri mengatakan bahwa kemampuannya itu berasal dari Allah, Tuhan yang ia imani. Yusuf pun dikenal sebagai orang yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Sudah sekian lama Yusuf beserta temannya berada di dalam penjara. Kemudian salah satu temannya itu diketahui akan terbebas dari hukuman penjara. Lalu Yusuf alaihi salam berkata kepada temannya yang selamat untuk menceritakan tentang dirinya kepada tuannya itu alias raja. Menceritakan tentang dirinya di sini maksudnya memberitahu raja akan keahlian takwil mimpi yang dimiliki Yusuf. Setelah keluar dari penjara, temannya Yusuf yang kembali menjadi pelayan raja itu lupa akan pesan yang diberi Yusuf untuk menceritakan tentang dirinya. Kisah Nabi Yusuf menafsirkan mimpi sang raja. Suatu ketika Raja Mesir kala itu bermimpi dalam tidurnya, dan mimpinya itu membuat ia cemas. Raja itu bermimpi seakan-akan ia berada di tepi sungai. Lalu dari dalam sungai muncul 7 sapi betina dengan tubuh yang gemuk. Ketujuh sapi betina itu merasa senang berada di padang rumput yang subur. Setelah muncul 7 sapi gemuk, dalam mimpi raja muncul kembali 7 sapi bertubuh lemah dan kurus. Anehnya, ketujuh sapi yang bertubuh kurus itu ikut bersenang-senang dengan 7 sapi betina bertubuh gemuk lainnya. Kemudian sapi-sapi bertubuh lemah memakan 7 sapi betina yang gemuk tersebut. Dengan mimpi tersebut, kemudian Raja Mesir terbangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut. Lalu ia tertidur lagi dan mendapatkan mimpi aneh lagi yang berbeda. Mimpi-mimpi yang raja dapati itu membuatnya khawatir dan cemas. Raja pun menceritakan mimpi yang diperolehnya itu kepada para pembesar kerajaan dan kaumnya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menakwilkan atau menafsirkan mimpi sang raja. Dalam situasi tersebut, pelayan raja yang pernah dipenjara bersama Yusuf mengingat bahwa Yusuf mahir dan pandai menafsirkan mimpi. Kemudian ia berkata kepada sang raja dan kaumnya, "Aku akan memberitakan kepada kalian tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya." Raja pun membolehkan dan mengutus si pelayan untuk menemui Yusuf di penjara. Setelah itu Yusuf pun dibawa menemui raja. Raja Mesir lalu menceritakan mimpinya tentang 7 sapi gemuk dan 7 sapi lemah atau kurus kepada Yusuf. Di hadapan raja, Yusuf pun menakwilkan bahwa akan datang musim subur dan makmur selama 7 tahun. Setelah itu datanglah musim paceklik yang penuh kesulitan selama 7 tahun pula. Selain menafsirkan mimpi raja, Yusuf juga memberikan solusi terbaik bagi mereka untuk mengatasi krisis yang akan terjadi.
Beliau memberikan gambaran jelas kepada mereka tentang kondisi yang terjadi ketika datang tahun-tahun dipenuhi dengan kemakmuran dan tahun-tahun yang diwarnai kekeringan atau paceklik. Setelah mendengar kepandaian dan kecermatan Yusuf dalam menakwilkan mimpi dan memberi solusi, Raja Mesir menawarkan Yusuf untuk melepas dari berbagai tuduhan yang disandarkan kepadanya dan yang membuatnya dimasukkan penjara. Namun Yusuf menolak dan meminta raja untuk mengonfirmasi kebenaran dari tuduhan tersebut lebih dahulu kepada tuan dan istri tuannya yang terlebih dahulu, yakni Mantri Al-Aziz dan Zulaikha. Setelah raja mengonfirmasi kepada mereka, didapati bahwa tuduhan tersebut adalah palsu dan Yusuf tidaklah bersalah. Yusuf tidak pernah menggoda maupun merayu Zulaikha, melainkan beliau adalah orang yang baik lagi terpuji. Setelah jelas tidak bersalah, Raja Mesir kala itu membebaskan Yusuf. Setelah jelas tidak bersalah, akhirnya Raja Mesir pun mengeluarkan Yusuf dari penjara dan membersihkan nama baiknya yang tercoreng akibat tuduhan palsu. Kisah Nabi Yusuf memperoleh kedudukan tinggi. Setelah bebas dari penjara, Raja Mesir berkata kepada Yusuf, "Sesungguhnya kamu mulia, hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercayai di sisi kami." Yusuf pun berkata kepada raja, "Jadikan aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Raja pun memberikan kekuasaan tersebut kepada Yusuf dan percaya bahwa ia akan menjaga amanah yang dibebankan kepadanya. Setelah menjadi orang yang berkedudukan tinggi, Yusuf pun menikah dengan Zulaikha karena tuan terdahulunya itu meninggal dunia, dan Zulaikha telah kembali menjadi wanita yang bermartabat. Dikatakan bahwa Zulaikha juga masih saudara dengan Raja Mesir. Dengan itu, Raja Mesir pun mempercayakan jalannya pemerintahan kerajaan Mesir kepada Yusuf alaihi salam. Sudah beberapa lama Yusuf memerintah, dan kala Mesir dilanda paceklik, 10 saudara Yusuf yang dahulu membuangnya ke dalam sumur datang ke istana menukar bahan makanan. Saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf yang telah menjadi penguasa Mesir tersebut karena telah terpisah puluhan tahun. Namun ketika mereka memasuki istana, Yusuf justru sebaliknya mengenali mereka. Kisah terusan Nabi Yusuf, kita akan bertemu di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.